Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Semoga materi hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, materi hari ini adalah mengenai prinsip modulajar. Jadi yang sudah kita pelajari selanjutnya adalah prinsip dalam modulajar. Langsung saja saya buka. Bisa kelihatan Bapak, Ibu? Tidak bisa dilihat? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tahu pengetahuannya tentang modulajar. Ada yang tahu apa modulajar itu? RPP, Bu. RPP, ya betul. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, monggo. Modulajar itu merupakan alat untuk sebagai pegangan guru ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Iya, betul semua Bapak Ibu. Semua jawaban betul. Saya lanjutkan. Saat ini kita akan belajar tentang yang pertama, konsep modulajar, kemudian komponen modulajar, prinsip penyusunan modulajar, dan prosedur penyusunan modulajar. Dalam prinsip penyusunan modulajar, yaitu pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan yang pertama, karakteristik komponen, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Lanjut. Prinsip penyusunan modulajar. Nah, ini ada 4 kriteria yang harus dimiliki modulajar. Yang pertama, esensial. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensial itu adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman, belajar, dan lintas disiplin. Yang kedua adalah menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Kemudian berkesinambungan, keterkaitan, alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya adalah prosedur penyusunan modulajar. Jadi di sini ada prosedurnya.
dengan cara guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Bisa dilihat grafisnya. Kemudian hasil yang didapatkan di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis. Kemudian ini ada tugas, ada soal. Sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Biasanya kita kalau dulu menyusun RPP ya, disuruh menyusun langkah-langkah modul ajar. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau saya yang memberi pertanyaan? Iya, monggo. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Ya, sebelum kita akhiri, saya ada kuis. Tadi saya menjelaskan tentang 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Siapa yang bisa jawab? Apa 4 kriteria tersebut, Bapak Ibu? Ada yang bisa? Saya Bu. Oh ya, monggo, Bu Ani. Saya tadi mencoba mendengar yang disampaikan dari Bu Ani ya. Ada 4 kriteria penyusunan modul ajar itu. Yang nomor 1 adalah esensial. Ya. Yang kedua menarik. Ya. Bermakna dan menantang. Yang ketiga relevan dan kontekstual. Yang terakhir adalah berkesinambungan. Iya, betul sekali. Ya. Ada lagi yang tanya atau belum mengerti? Sudah ngerti semua ya? Iya. Ya. Sudah ngerti semua. Jadi sebelum saya akhiri, pesan saya dipelajari di rumah, kemudian nanti praktek menyusun modul ajar. Oke? Iya, Bu. Ya. Sekian saya akhiri. Sebelumnya kami kita membaca doa